Hola gengs, selamat pagi menjelang siang. Di sini jam berapa sih nih? Jam 11, jam 10 lewat lah. Pas lah buat kita enjoy kopi santai ya. Saya ini dulu ya. Sip, teman-teman. Ini adalah saatnya kita membicarakan salah satu hasil manual roasting ya, enggak deh, hot air roaster. Ini saya menggunakan orange bourbon dari Bondowoso, Mas Ian Nanolot, dan batch pertama. Jadi saya udah pindahin ke sini sekitar 3 hari supaya terjadi terjadi keluarnya karbon dioksida, lalu baru saya balikin ke sini. Tapi masalah kayak gini bebas sih, kalian mau pakai langsung ke toples atau bebas. Tapi saya nggak akan membahas itu, saya akan membahas bagaimana hasil hot air roasting saya ini menggunakan bean orange bourbon dari Nanolot Mas Ian Bondowoso dengan aromanya yang sangat enak banget nih. Termasuk rare aroma ini kalau buat saya untuk bean lokal. Latest yang saya brew itu munduk, itu aromanya beda. Oh ya, beda varietal sih. Beda varietal, satu lagi varietalnya kopiol dan apa ya saya lupa, SL berapa, USDA atau apa saya lupa. Ini menggunakan orange bourbon yang udah saya sortir. Memang nampak sedikit ada belangnya, tapi kalau dilihat overallnya enggak sih. Ini karena kameranya terlalu beda ya. Iya, ini udah saya pre-embul sebenarnya, udah saya roasting, udah saya brew 2 kali karena saya penasaran hari pertama, dan ini berarti hari ke 5 ya, kurang lebih ke 5. Kita akan timbang. Saya akan pakai gramasi 15 gram kali ini. Oke, 15 gram. Kita akan ngobrol ringan ya, pendekar kopi. Pendekar kopi kayak saya, kita akan ngobrol seperti apa output konsep rasanya yang saya rasakan sebagai pengopi biasa aja yang nggak mengenyam pendidikan perkursusan, natural aja ngopi. Kita giling, saya pakai circle 5.5, aman lah. Keren nih, hot air roast itu lumayan impresi pertama bikin, oh saya suka ya gitu ya. Keren sih hot air roast, murah meriah. Kita akan kasih air dulu supaya nggak terlalu peppery kalau kata orang-orang. Kalian nggak diginiin juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya pakai apa ya, kafek ya, lebih baik daripada si Hario. Kalau buat saya ternyata cocok. Tapi ya teman-teman, kalau saya kan alirannya kembali ke kopinya ya. Oke, lalu saya akan tuang. Yang mau lihat hasil gilingan saya kayak gini nih di 5.5. Nah, oke, pas banget nih. 5.5 tuh buat saya sangat pas. Seginilah teman-teman, 5.5. Warnanya oke untuk filter.
Saya nggak tahu kalau dibikin espresso akan seperti apa ya. Ini 13 menit kalau nggak salah ya. Warnanya oke, aromanya enak banget. Jadi kalau secara konsep aroma, saya merasakan kayak ada jasmine atau black tea ya, black tea tapi yang lebih ke Earl Grey kalau tepatnya ya. Kayak ada tea like-nya tapi yang super lembut gitu ya. Kayak misalkan kalau saya terjemahkan tehnya itu kayak aroma teh yang seger baru kalian seduh, kayak gitu aromanya. Untuk aroma lainnya lagi kayak aroma kulit jeruk tapi yang udah matang. Ini enak banget sih aromanya. Oke teman-teman, subjektif ya kalau soal rasa dan soal aroma. Mari kita proses aja. Kita akan ngobrol ringan. Saya pakai suhu 93 derajat Celcius ya. Pakai Hario switch sistemnya. Kita akan langsung tuang aja. Kita pecahkan si kopinya di sini. Saya pakai Hario switch, tapi saya nggak mau terlalu lama-lama mendiamkannya. Dia tuh banyak orang yang mendiamkannya sampai 4 menit. Saya cuma kasih air sekitar 210, yes, lebih dikit. Jarang-jarang saya emes sama nanolot atau mikrolot nih, tapi ini aromanya super dahsyat sih. Aromanya enak. Kalau misalkan saya ternyata nggak bisa mendeteksi detailing aroma apa aja, it's okay. Saya justru lebih suka dari prosesornya ya, mendingan nggak usah ditulis, karena kan kalau roastery itu selalu ada disclaimer rasa dan aroma dikembalikan ke pengalaman masing-masing. Ini enak banget ya. Kayak ada aroma semi grape atau berry ya kalau buat saya, sama mild coklat. Ini saya so tahu ya teman-teman, somehow kayak ada aroma nanas. Ini saya so tahu banget asli. Lalu saya akan aduk sedikit, segini aja, dah selesai. Lalu saya akan turunkan. Jangan terlalu berlama-lama. Saya bukan orang yang terlalu suka berlama-lama dengan ekstraksi ini menggunakan Hario switch. Ada orang yang 4 menit, 2 menit, 3 menit. Saya biasa 1 menit karena mencari sensasi rasa ya, bukan apa-apa. Tapi kadang saya juga menggunakan durasi yang 4 menit ya, tergantung eksplorasi saya aja sebenarnya. Enaknya kalau lagi brew di rumah itu kita bisa suka-suka banget ya. Tapi kalau misalkan dibrewin orang lain di kedai kopi yang konsepnya non bar, biasa ya udah terima aja, nggak usah komplain. Kalau di bar ya kita ngobrol karena konsepnya bar, ngobrol aja gitu ya. Kalau misalkan kalian menghadirkan konsep bar tapi misalkan merasa risih ketika ditanya, kalian jangan pakai konsep bar, kalian konsepnya konsep kedai kopi biasa aja. Orang order, kalian seduhin, kirim sama waitress, nggak usah bertele-tele gitu. Tapi kalau kalian konsepnya bar ya memang harus ada interaksi, ngobrol, bukan sesuatu yang berat, ngobrol ringan aja ya. Dan seru aja gitu kalau ngobrol dengan orang yang ternyata sangat paham banget di dunia kebaristaan. Menarik sih sebenarnya. Sementara kan saya orangnya bukan aliran kebaristaan, aliran otodidak sebenarnya. Loh, gelasnya mana? Bentar, ada yang ketinggalan gelasnya, kita. Oke. Warnanya cukup bright dan ini ada aroma yang nggak saya bisa definisikan ya. Sesuatu aroma semacam vanilla, tapi lembut banget gitu. Ada sesuatu yang kayak bunga atau buah yang nggak bisa saya definisikan sih.
sorry, saya nggak jualan ini, soalnya saya nggak jualan roasted bean yang mesti saya tulis aromanya apa, flavor dan lain-lainnya apa ya. Kita akan enjoy dulu aja, nanti kita coba detailkan kalau memang saya bisa. Kalau enggak ya udah, kalau ini simply enak ya udahlah ya. Warnanya bright banget. Ini adalah perdana saya mengobrolkan hasil hot air roast saya menggunakan beannya Mas Ian. Saya kenapa suka banget menyebut dari mana asal usul saya kopi yang saya brew, lalu kopi yang saya roasting ya, karena bagaimanapun kita mesti bersyukur ke petani-petani yang memang satu frekuensi dengan kita, bicara kualitasnya, bicara soal rasanya. Jadi apa yang kita bayarkan terbayar sudah gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar minum kopi, tapi kita mengenang bagaimana proses yang sulitnya ya. Oke. Fix ini enak banget. Kategori lokal, saya pernah membrew orange bourbon itu 2 kali ya kalau salah ya. Orange bourbon Lalita Megasari, satu lagi apa ya, satu lagi yang terakhir kayak orange bourbon ya dari Ijen Lestari, yang apricot marmal itu orange bourbon kalau nggak salah ya. Dan ini buat saya sensasi, rasanya kayak kita ngopi kopi-kopi yang memang sangat berkelas ya. Walaupun mungkin kalau kalian lihat, bang bilang bonceng, enggak sih, kalau bonceng ini enggak. Oke lah enggak oke. Maksudnya oke lah, bukan enggak oke. Lagi jadi kalau saya coba terjemahan, kalau misalkan saya minum teh twinning atau teh-tehnya Dilmah yang ada rasanya, ini tuh kayak ada sans berry, teh berinya kalau buat saya. Lalu ada jasminnya yang cukup dominan ya di tenggorokan ya, gini nih ya. Nah, ketika di tenggorokan tuh kayak tersisa aroma jasmine atau aroma teh berry. Atau kalian gini ini, nggak usah lebay minum kopinya, tapi biasa aja. Kopi itu sebenarnya kalian minum dengan cara apapun, di mulut akan sama aja, masuk ke mulut akan sama aja. Masih ada rantingnya, dia mesti mencoba. Enak banget. Kategorinya kalau buat saya enak banget teman-teman. Apa karena memang si roasternya ya, alat roastingnya yang memang ternyata amazing ya. Tapi ini serius, saya dari kemarin ngebrew pertama kali di hari pertama, ini something ya gitu. Terus malam saya brew di atas ranjang karena saya pengen ngopi, coba deh gitu ya saya brew. Kok ada sesuatu yang menggemaskan ya, cukup menarik nih. Sisanya tuh kayak ada sisa jasmine atau Earl Grey gitu ya, ribet banget ngomong. Sama ada teh berry, orange, milky, vanilla, dan di aroma tuh kayak ada pineapple. Lebih dominan kalau buat saya lebih ke berry-berryan sama ada hints floral. The restnya tuh yang sangat dominan lagi lebih ke jasmine, tea light, berry. Di sisa ngebrewnya aja masih kecium ya di ampasnya. Dan kalau saya cium gini tuh hints berry-nya sangat kental banget, dan ada aroma nanas.
sweet, acidity-nya sangat bright banget, cocok. Termasuk cocok kalau buat saya, pas lah, nggak terlalu bombastis acidity-nya, lembut banget. Kategorinya buat saya bright. Ini kalau saya main di gramasi 13 gram dengan gilingan kayak gini, air 170, pasti dia akan memberikan sensasi yang lebih keren lagi, lebih bright lagi, dan mungkin lebih sweet. Atau saya main di gramasi yang kayak bombastis, 20 gram, tapi saya bikin coarse, saya main airnya di katakanlah 250 dan nggak terlalu lama ekstraksinya, pasti akan lebih memberikan sensasi rasa yang lebih enak lagi. Atau saya bikin menggunakan Kyoto style ice Japanese tanpa es, jadi di kayak wine cooler, wine chiller, dia akan memberikan sensasi rasa yang lebih dahsyat lagi ya. Lumayan keren. Untuk kategori impresi pertama dari sisi bean, dari sisi roasting hot air ini buat saya cukup menarik, cukup memberikan impresi yang sangat wow sekali ya, menarik. Oke, itu baru batch 1 yang saya brew. Nanti kan cobain batch kedua yang light roast banget, atau batch ketiga, atau batch keempat. Sisanya ada di rumah di Desa Lala, ini yang saya bawa ke Jakarta karena memang ini batch pertama. Saya pikir kita harus coba batch pertama dulu ya, dan impresi saya cukup mencengangkan, cukup enak, cukup menarik, dan beda dengan bin-bin lokal the latest yang saya brew. Dia memberikan sensasi yang nggak cuman menjanjikan aromanya yang enak, ternyata rasanya juga enak. Soalnya ada beberapa yang aromanya bombastis tapi rasanya yang biasa aja. Tapi ini buat saya dari sisi aroma dan rasa sangat balance banget, jadi nggak jomplang, enak. Lalu thank you Mas Ian, dan semoga ya teman-teman petani, teman-teman prosesor makin banyak lagi di Indonesia yang nggak harus menjadi petani industri, tapi menjadi petani specialty atau petani mikrolot atau nanolot, tapi kalian memang punya market yang kayak kita lah. Saya percaya kok orang yang marketnya aware dengan kualitas banyak kok di Indonesia ya. Mari kita terus kembangkan perkopian kita supaya lebih seru lagi ya. Kita nggak melulu bicara tentang kayaknya sengaja ya dia. Oke, berisik. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Nggak kuat dengan suaranya. Ciao.